Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, dan yang terjadi sebenarnya ini disembunyikan oleh si Danki dari Komandan Batalion. Sahabat Kompas.com, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku geram usai dibohongi oleh anak buahnya terkait penyerangan kelompok separatis teroris atau KST di Papua. Kasus penyerangan tersebut bermula dari pengerahan pasukan di distrik Gome, Kabupaten Puncak pada Kamis 27 Januari 2022. Saat itu anggota TNI terlibat kontak tembak dengan KST, kelompok Numbuk Telenggen di Pos Ramil Gome. Kontak senjata berlangsung mulai pagi hari saat pergantian petugas jaga hingga siang hari. Akibat peristiwa tersebut, 3 prajurit TNI dikabarkan gugur. Mereka adalah Serda Rizal, Pratu Baraza, dan Pratu Rahman. Mendengar laporan 3 prajuritnya gugur, Andika langsung terbang menuju Papua. Ia bertolak ke markas Yonif 754 Emeneme Kangasi untuk melayat 3 anggotanya. Dalam konferensi pers pada 28 Januari 2022, Andika juga memerintahkan anggotanya untuk mengejar anggota KST yang menyerang prajuritnya. Menurutnya, kelompok tersebut harus bertanggung jawab atas serangan ini. Ini adalah tindakan-tindakan melawan hukum, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Nah, inilah yang kami evaluasi juga. Satu setengah bulan berlalu usai kejadian itu, Jenderal Andika Perkasa mencium sejumlah kejanggalan. Ia menemukan kelalaian Komandan Kompi Distrik Gome yang berujung pada tewasnya 3 orang prajurit. Meski KST yang melakukan penembakan, Andika menilai Komandan Kompi turut andil dalam tewasnya 3 prajurit tersebut. Sebab menurutnya, Komandan Kompi tidak memperhitungkan faktor keamanan dalam gelar pasukan. Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, dan yang terjadi sebenarnya ini disembunyikan oleh si Danki dari Komandan Batalion. Jadi, ya betul, yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kelompok bersenjata. Tapi juga ada peran ini. Peran penggelaran oleh Komandan Kompi yang dalam hal ini sebagai Komandan Pos di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan. Andika tak menyangka bahwa Komandan Kompi tak memikirkan aspek keamanan dengan baik. Padahal ia mengaku selama ini telah memikirkan mengenai dukungan prajurit yang bertugas di Papua. Selain itu, Andika juga mencurigai adanya faktor uang keamanan di balik peristiwa tersebut. Untuk itu, Andika pun memerintahkan agar Pusat Polisi Militer TNI dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat untuk memproses hukum Komandan Kompi itu. Proses hukum ini dilakukan agar bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang bertugas di Papua. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com. Jernih melihat dunia.